Perhubungan merupakan urat nadi pemersatu Indonesia. Wilayah Nusantara dengan jumlah pulau lebih dari 17.500 membentang dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Rute. Dengan jumlah penduduk lebih dari 254 juta jiwa, Indonesia dengan keindahan alamnya merupakan zamrud di bentang Khatulistiwa. Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia menyadari tantangan tersebut. Berikut adalah cakupan pemeriksaan, ruang lingkup pengawasan, dan capaian Inspektorat Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspektorat Jenderal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Perhubungan. Karenanya, Inspektorat Jenderal bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengawasan di lingkup Kementerian Perhubungan. Dan seperti halnya Kementerian Perhubungan yang bertransformasi menjadi lebih baik, Inspektorat Jenderal pun senantiasa melakukan berbagai perbaikan sejak berdiri pada 1967. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016, lingkup pengawasan masing-masing inspektorat sebagai berikut. Wilayah pengawasan Inspektur 1 meliputi Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Juga tugas lainnya sebagai koordinator pelaksana audit pengadaan barang dan jasa, review laporan keuangan, review rencana kerja dan anggaran, review DIPA, dan review HPS. Lingkup pengawasan Inspektorat 2 meliputi Kantor Pusat dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Lingkup pengawasan Inspektorat 3 meliputi Sekretariat Ditjen Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi NDA, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Lingkup pengawasan Inspektorat 4 meliputi Direktorat Teknis di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Lingkup pengawasan Inspektorat 5 meliputi Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Selain itu juga sebagai Koordinator Pelaksana Audit Sistem Informasi.
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pada 10 Juni 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan meraih sertifikat ISO 9001-2/2008 dari TUPNOR. 4 SOP perencanaan, 5 SOP kepegawaian dan hukum, 4 SOP keuangan dan tata usaha, 2 SOP analisis dan TLHA, 4 SOP Inspektorat 1 sampai dengan 5, 1 SOP ULT, 6 SOP Wakil Manajemen Mutu. Inspektorat Jenderal berhasil meraih Internal Audit Capability Model atau IACM level 3. 404 APIP atau 85,23% berada di level 1. 69 APIP atau 14,56% berada di level 2. 1 APIP atau 0,21% berada di level 3. Pada tahun 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan satu di antara 3 aparat pengawas internal di Indonesia yang telah mencapai level 3 IACM. Pelopor penyampaian IHAT. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 1,12 triliun. Angka tersebut didapat dengan rincian 756,48 miliar rupiah telah disetor ke kas negara dari hasil temuan Inspektorat Jenderal dan 360,63 miliar rupiah pengembalian dari hasil tindak lanjut BPK. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia memilih Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi Ketua Komite Kode Etik periode 2015 sampai 2016. Inovasi dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance di lingkungan Kementerian Perhubungan, salah satunya terwujud dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengaduan atau SIMADU. Tanggal 15 April 2014, Kementerian Perhubungan menandatangani pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Review HPS dengan pagu anggaran di atas 10 miliar yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat dihemat sebesar 5,70% atau 798,57 miliar dari total anggaran 14 triliun. Dengan semangat Trimatra, mari bersama kita wujudkan transportasi Indonesia yang lebih baik. Profesional, integritas,